Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Suparman saking Mangunan Danawu Blitar. Nyuwun sewu Yai, kula badhe tanglet hakikatipun ora-ora mahsar. Sampun cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa syariat itu akan terjadi setelah kematian, dibangkitkan, lalu kita dikumpulkan di oro-oro mahsyar. Bahasa syariat. Yang ditanyakan bahasa hakikat. Nun sewu Pak. Jenengan pun tersinggung nggih. Estu betul. Siapapun kita, biar nggak ada inisial. Ketika kita itu belum sampai ilahun wahid, belum sampai ma'rifat Allah, ruhaniyah kita, asli kita itu mati. Makanya orang Jawa katakan batang ada di situ. Sebetulnya hati kita itu telah terkubur oleh belenggunya hawa nafsu, itulah disebut maut. Kalau bahasa saya gini, la yamutu wala yahya, mati gak mati, urip gak urip. Yang kumaksud mati bukan jasmani, karena yang ditanyakan adalah secara hakikat ruhaniyah kita. Fi qulubihim maradum fazatahumullahu marado. Inilah hati yang mati di sini. Rasulullah di dalam hadis sahihnya mengatakan, di dalam diri kita itu ada segumpal daging, Pak. Bila mana daging itu bagus, maka baguslah semuanya. Bila mana itu fasad, rusaklah semuanya. Apa sing dimaksud daging? Ternyata itulah hati. Kalau jenengan buka Ihya, Pak, juz berapa kemarin itu, insya Allah juz 2 kalau nggak salah, mohon koreksi. Imam Ghazali mengatakan al-qalbu ay ar-ruh. Yang dimaksud hati itu bukan segumpal daging seperti dagingnya ayam atau wedhus, tapi ruh maksudnya. Jikalau ruh sampai kali kula menjadi budaknya nafsu, maka ini dikatakan ruh adalah rusak, fasad. Otomatis perilaku sampean kali kula secara jasmani semuanya rusak di mata Allah. Sampun tersinggung saudara. Kita semua manusia pasti ngalami proses di mana kita rusak ini. Contoh, aku sholat di mata Allah rusak perilaku dohirku, karena rohku rusak. Buktinya waktu sholat saya teringat terhadap selain Allah. Kalau saya belantik wedhus yo iling wedhuse. Kalau mabuk dengan janda mesti iling bokonge. Wah, udah Pak, gak bisa iki sampean tutup-tutupi, gak bisa. Ayo, masih jenengan Ustadz Kiai ya, kau usah ditutupi. Gini ki jenenge goblok dadak yang ngaji ngeten iki. Estu Pak, buat apa kita tutupi? Faktanya memang begitu. Estu Pak, niki rumus innallaha ya'lamu ma fis sudur. Mengapa harus kita tutup-tutupi? Allah pun tahu itu. Begitu loh. Memang begitu Pak. Memang begitu.
Inilah yang dimaksud ruhaniyah menjadi belenggunya hawa nafsu. Nyun sewu, di dalam kitab hikam itu bagaimana jenengan bisa mendatangi Allah lawang dirimu dicancang ning jagat. Bagaimana saya bisa ke Blitar wong di Mojokerto badan saya tadi dirantai dijaga. Sebelum dilepas, selama itu belum terlepas, selama itu saya tidak bisa sampai ke Blitar. Logika Pak ya. Ruhaniyah dicancang oleh nafsu lewat hubus syahwat. Siapapun Anda, hubus syahwat itu jangan melihat materi aja loh ya. Memang Qur'ane minan nisa wal banin wal qanatiril muqantharah, bojo, anak, dunya brono materi. Tapi sampean iki kudu ngerti hayatat dunia ini juga non materi. Contoh ini, saya disebut Gus Kiai karena alim toh. Misalnya ini karena alim dengan ilmu yang disampaikan. Terus suka-suka saya di situ, berarti ini sebetulnya hayatat dunia. Bisa. Ngene iki aku tuh misuh sumpah. Nyun sewu, iblis iku nemplek ning serban. Iblis iku nafsu nemplek ning kopiah. Mbak Estu. Mending mudo. Iblis iku mbelayu. Nate Pak kula niki nyun sewu, niki cerita mawon. Tidak lama kok. Niki pun disimpulno ning syariat. Nek sampean simpulno ning syariat nanti diterko sesat. Ngeten. Ada seseorang itu jadwalnya itu mati, Pak. Karena sudah didatangi malaikat Israil. Padahal kula mboten niat di situ, mboten niat. Yo gak pengen mlebu nang alam kasaf yo ora. Lah kok ndelalah iku mau kok ya Gusti Allah ngetokno di dalam alam kasaf, alam malakut. Ono Israil, lho ngoten iki. Israil arepe nyabut si A katakanlah. Wah Israil iku amrih gak nglibet kene ya apa? Kula muda, Pak. Lho estu hak niki wallahi kula muda. Ketika Israil melihat saya muda, isin belayu. Lho gak sida jabut si A. Ngoten ceritane. Lah, nyun sewu, bukan persoalannya saya itu ngubah aturannya Allah. Enggak. Israel keliru mungkin ini. Mungkin keliru. Mbon dilebono syariat lo ya. Sampeyan lebono syariat kok sampeyan ngomong sesat kok yo. Sebab tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali Allah. Estu. Artinya tinggal pertanyaannya ketika jenengan iku diperlihatkan Allah di alam mukasyafah, tinggal hatimu merasa jenengan yang tahu apa jenengan menetapkan taunya Allah. Karena tidak mawon. Sama Kanjeng Nabi. Ketika Rasulullah memberikan pengajaran, aku yakin di dalam diri Rasulullah oleh karena sudah ilahun wahid, beliau tidak merasa aku nih hamba yang menyampaikan, tapi akunya Allah. Cuman gak diomongno cara dohir, lho ngoten lho. Kaya Siti Jenar, kaya Al-Khalaq. Akhirnya enggak jadi persoalan. Kalau disampaikan secara vulgar kaya Al-Khalaq, ya jelas jadi masalah. Yang monggo golongan golongan kita yang ada di syariat salah paham akhirnya. Jadi mahsyar, oke. Jadi padang mahsyar secara hakikat itu nyun sewu keadaan hati kita ketika sudah mati terus dibangkitkan Allah. Berarti jenengan kembali kepada Allah. Fafirru ilal. Disitulah jenengan akan mengatakan ning kondisi apapun inilah sebetulnya padang mahsyar.
bagi orang yang sudah ilahun wahid. Fafirru ilallah, kembalilah kau pada Tuhanmu, kepada Allah. Lekas larilah. Supaya apa? Supaya jenengan mengerti sejatine ning donya iki kaya apa sih sing disebut masa atau waktu atau sikon. Ya inilah hakikate padang mahsyar. Bagi jenengan gak akan mungkin meminum keringat sampean sendiri, gak mungkin. Artinya apa? Ketika ruhaniyah sudah betul-betul ilahun wahid, maka jenengan menjadi hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang damai, karena sampean iku sudah makrifat dateng Gusti, dan jenengan tidak akan bingung karena tahu semuanya itu bersumber dari Allah. Wis gak ndelok menungso, akhirnya gak gampang muring-muring, gak gampang gelisah, gak gampang sampean iku khawatir apalagi takut. Sebab inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, surat Yunus. Disinilah Pak. Tapi Roro Mahsyar ini akan menjadi kita sesuatu yang ngalami iki susah, gelisah, desakan wis sampai keringetnya sak gulu lah, ngaten nggih. Ngombe keringetnya iku siapa? Yo kita ini Pak, sebetulnya yang jiwa dalam keadaan rohaniah, dalam keadaan terbelenggu oleh hawa nafsu. Makanya lagu sak lagu lah gak nyaman, betul nyaman. Sugiyo kaya apa jenengan tidak akan pernah nyaman. Mesti masih ada rasa takut kehilangan soge, takut kehilangan kaya. Sing ngalim takut kehilangan alime. Lah niki Masya Allah, sing duweni pengaruh akan takut kehilangan pengikuti. Ngene iki sing ketakutan, apalagi sing melarat. Ya gak wedi kehilangan sugihe wong gak melarat. Tapi gelisah dalam kemelaratane. Makanya katanya Bang Haji Roma Irama lewat dakwahnya di dalam syair, yang miskin jangan bersedih dan jangan. Mungkin anak terus ngono. Iku tutup bagian saya, bagiannya Bang Haji itu. Beliau dakwah lewat syair, monggo rapopo. Dakwah mengingatkan terhadap umat itu tidak harus lewat dakwah resmi, moco Quran, moco kitab, enggak, lewat syair. Syairnya menyentuh, menyadarkan kita untuk tidak supaya jadi hati yang dolim pada Allah. Kesimpulannya Roro Mahsyar hakikatnya sikon ini. Jenengan akan damai kalau betul-betul dipayungi Allah dengan rahmat. Siapa yang dipayungi Allah? Rahmat ini dijawab oleh Allah di dalam salah satu ayat, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Ketika dia mendengarkan ajaran dinut tauhid, muncul iman dan hati. Setelah itu mereka amalkan. Inilah yang dimaksudkan Nabi, fattabi'uni, ikuti saya, ikuti ajaran ini sampai kapanpun. Akhirnya sampai gak gampang gelisah, walaupun utangnya akeh nyantai saja. Sing utang ya Allah, sing nyaur ya Allah. Enteng bon. Bon, gini gua Roro Mahsyar. Niku kalau saya singkat Roro Mahsyar niku roh-roh podo akeh sing kesasar. Iku dunya niki kesasar kabeh. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, badhe nyuwun pirsa sejarah kisah Hidiah Fatihah. Sejarahipun tos pundi? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini menyangkut masalah birrul walidain. Kita bagusi pada orang tua ketika orang tua masih hidup di dunia. Kita juga berbagus terhadap orang tua saat orang tua itu sudah meninggal. Birrul walidain itu tidak cukup berhenti kita di dunia, akan tetapi juga berlanjut ketika orang tua sudah meninggal. Bentuk kita itu birrul walidain terhadap orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Kita kudu sesering mungkin kirim bunga, minimal enggak membacakan surat Fatihah, tapi harus disertai hati bertajali pada Allah, baru nyampe. Kisah sejarah bismillah itu ada kaitannya dengan dua nikmat Allah. Dalam hikam Syekh Ibnu Athaillah katakan ada dua nikmat, nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul ijad adalah nikmat penciptaan Allah terhadap kita sebagai makhluk. Nikmatul imdad itu dibagi dua, yaitu nikmat di mana Allah melayani Anda. Satu di dalam urusan jasmani berarti Ar-Rahman. Ar-Rahman ini untuk semua umat manusia. Ada nikmatul imdad Ar-Rahim, ini hanya diberikan pada orang yang beriman fakot, hanya orang yang beriman. Apa nikmatul imdad di dalam Ar-Rahim? Itu adalah, mohon maaf, ilmu, amal, istiqomah. Jenengan mendapatkan ajaran pengajaran ilmu tauhid itu ya semata karena Allah. Hati sampean beriman itu yang membuka iman itu juga Allah. Jenengan bisa istiqomah berzikir semua juga karena, berarti lepaslah faktulu anfusakum, lepaslah pengakuan itu. Inilah kesempurnaan nikmat Allah. Akhirnya dibuka Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lungguhe bismillah ini bukan nama, duduknya bismillah ini bukan nama, walaupun itu menyebutkan isim, tapi maknawiyahnya, hakikatnya adalah nyun sewu, sang pelaku yang memiliki nama Allah itu. Tapi nggak boleh saya akan merubah tulisan itu yang asalnya bismillah saya tulis bidatillah, nggak boleh, nanti rusak wahyu yang ada di Al-Quranul Karim. Padahal isinya di dalam Al-Quranul Qadim itu bukan isim. Yang menguasai di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah hidup. Bahasa Quran, hidup itu adalah aku. Aku yang dimaksud setelah kefanaan sakliyane urip itu akan muncul aku Allah. Ditegaskan oleh Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas jenengan kali kula ini sebagai makhluk tidak boleh memuja, memuji, bersyukur apapun itu terhadap selain gesang. Alhamdulillah tawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Rabbil ngalamin akan mengerani alam kabeh. Berarti ya gesang itu sapi bengah, mohon maaf, itu cara Allah menyapa kita. Kita akan mendengar itu adalah sapaan Allah manakala kita langsung klik sambung menyang urip kelawan rasa tadi. Kita tidak akan memperhatikan itu panggilan Allah kalau kita memandang
makhluknya. Akhirnya ngomong sapi. Allah ya karim. Rabbul ngalamin ya itu. Ngalamine ya sapi benah ya ta. Maliki yaumiddin, di situ adalah raja yang menguasai dari zaman apapun, lebih-lebih zaman akhir. Artinya yang menguasai jasad sampean dan rohaninya sampean gak ono maneh kejaba urip. Nyun sewu jenengan nek tau belajar dulur papat limo pancer paham. Tapi kebanyakan pahami pancer itu roh, iki keliru sampean. Pancer itu sejatine urip itulah subhana. Berhubung jenengan iku ora dijelasno, akhirnya jenengan jadi orang kasar, jadi orang-orang sing ahli penerawang. Akhirnya sampai manfaatno kanggo golek pengupo jiwa donya. Lho es tuwa karomah muncul teko tangga anake lara disebul banyu put waras. Ya. Masakah kau berhenti di situ? Kalau kau berhenti di situ, percaya nggak percaya, rohaniah musik disebut jiwa. Makanya Allah mengapa memanggil jiwa? Karena ini ruh yang belum fitrah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i dobalio siro ila rabbiki maring pangeran siro. Mengapa ayat ini diturunkan? Karena ruh yang disebut jiwa itu belum kembali. Kok wis kembali gak mungkin muncul irji'i ila rabbiki. Ngoten lupa. Menisan ngaji ku menisan. Aja setengah-setengah, nek setengah kok boleh. Iku mah boleh bunuh diri, Bang. Bapak Ibu hadirin, kalau kita teruskan, iya karena budua, iya karena nasta'in. Mungkin kalau ringkes nanti ini kalau proses dhisik. Pundisi yang dimaksud hanya kepadamu lah aku menyembah dan minta pertolongan. Lah inilah Pak, fungsi daripada sirul asr itu membimbing hati kita untuk berenang di alam ahadiyah supaya menuju alam ahad. Iya karena butuh itu ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Sudah nggak ada yang lainnya. Selain si A dengan Allah tidak ada. Tapi ini belum ahad. Belum, ini masih ada dua. Bagaimana caranya ini tidak ada dua? Yang dimaksud ahad tunggal itu tidak ada yang lain, bagaimana? Bapak Ibu hadirin, kembali lagi kepada materi tadi. Jikalau kau ingin bertemu Allah, ingat kesimpulannya bertemu la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang melihat tidak ada, yang dilihat juga tidak ada. Mata untuk melihat sudah tidak ada. Terus yang ada apa? Oh, sampean deleng mriki. Ini sik gak paham ya mbuh rek. Dulu masa saya nyun sewu, yang kupandang orang terdekat saya, orang tua sebagai guru saya, nggak pernah ditolong ini. Saiki wis enak. Saya hanya dibekali, son kamu harus ketemu susuane angin. Ya Allah Pak, sampai ndas ngeluh. Nanti kalau dijotos sabai gara-gara kalau ketemu lesus. Ya iku tak pikir susuane kan umet-umet gini. Dijotos sapol-pole. Ternyata bukan itu. Mbok yo garing ini tak ini apa sih?
Ternyata ketika itu saya bertanya, mengapa jenengan nggak buka? Jawabannya sederhana, buka niki kamu. Apa jawabannya? Birriyadati wal adhkar, supaya kamu terus ruh rasanya soro berzikir, ruh rasanya riyadoh ambek berzikir. Oh ngoten nah, nggih pun ngoten. Akhirnya zaman untuk sekarang nggak begitu Pak. Allah lawaman temen wis buka lebar, tapi hati-hati. Ada apa Allah enggak seperti ini? Terang-terangan. Dulu ditelikkan, nggak ngerti ya? Disembunyi. Mengapa sekarang tidak? Bahasane wong Jawa, ya iki keleme gabus, kambange linggis. Ngono ta Pak, linggis kambang? Hati-hati. Kalau boleh saya bocorno, supaya maksud itu sampai lebih greget hati mengutamakan hubungan dengan Allah daripada hubungan dengan selain itu. Allah itu wis pegel Cuk. Dielingno lewat utusane sing kaya ngono sik tetep walakinna aktsaruhum la yu'minun. Digawe alasan gak paham, oke dibuka. Akhirnya nek sik tetep sampean diteni. Sejarah umat-umat Rasul dihabiskan Allah dengan cara Allah. Entah ini berarti tanda Allah mau menghabiskan. Wa ahlaknahum wa zayyanahu ma'ahu. Nabi Musa ikut diselametno sama orang-orang yang mengikuti Musa. Nabi Nuh ikut diselametno Allah dengan orang-orang yang mengikuti Nuh. Tapi wa ahlaknahum, Allah menghancurkan mereka yang tidak mengikuti Nabi Nuh. Diselametno ning jero kapal. Walaupun sebesar apapun banjir itu tsunami, wong namanya kapal ada di atas air. Kalau airnya surut ikut turun. Nyun sewu, kita di dunia ini dihadapkan dua takdir, sugih dengan melarat, enak dengan gak enak, loro dengan sehat, sakit dengan sehat, macam-macam dua. Kita akan terombang-ambing, kita akan, mohon maaf Pak, kita akan tenggelam di dalam persoalan itu karena kita itu tidak ada di kapal. Apa itu kapal? Itulah wadah dinul haq, takwa jenengan. Kalau jenengan kali kula atine enggak memegang takwa, wis lah pusing-pusing sing sugih, apalagi sing melarat. Pusing-pusing sing gak payu rabi. Ya ta? Suwe wis Joko tuwek 40 ora payu. Pusing. Jangankan jenengan sing durung payu, sing wis payu mau golek maneh, pusing golek mah. Atau nyun sewu, gue geran terus ning jero rumah tangga yo. Persoalan sekecil apapun jadi besar. Pusing. Wis enggak ada ketentraman hati. Ibu akhirnya menyanyi, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau yang mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Tahu terus. Kalau kadang-kadang sakno garwa kula Pak, bejudul sakniki Mas apa itu? Ini arepe 8 maneh iki. Wis
durung tak sentuh balas. Cara wedhus keset-keset meteng banget. Pun kok melagak tuku. Pun balik kepada Fatihah. Hikayah sejarah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dituntut kita berenang di atas lautan ahadiyah supaya ke ahad. Ada di situ. Supaya apa? Supaya betul-betul jenengan ini menemukan kedamaian di dalam hati. Akhirnya ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah yang disebut sebagai hidayah. Jalan yang nikmat yang telah diberikan terhadap hambanya yang lain, bukan terhadap hamba yang dolim. Ghairil maghdubi alaihim walau, hidayah yang diberikan terhadap hamba yang sudah mendapatkan kenikmatan, tapi bukan hamba yang berbuat dolim, yang Allah sesatkan. Siapa yang Allah sesatkan? Contoh saya tersesat di dalam loroh maksar tadi. Ngadepi kondisi apapun mesti khawatir, gelisah, susah. Ini berarti tanda kalau rohaniah kita disesatkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita menolak ajaran Allah di jalur dinul tauhid. Intinya Fatihah itu adalah pengajaran Allah khusus tentang dinul haq untuk menjadi hati yang ahad. Titik. Dengan begitu maka dia akan mendapatkan hidayah atau rahmat. Buktinya hatinya selalu damai, mekatan. Masih ada? Ibu ada? Oh bapak, enggak. Ya iku lho badhe nyuwun prisa. Nggih. Beja-bejane tiyang iki dirase mati ingkang leresni setunggal. 1000 setunggal. Ingkang 990 tahun teng pundi paran. Oh ngoten. Nggih. Lajeng malih tiyang ingkang damel lebon niku sing nyabut nyawane sinten Pak Yai? Tiyang sing damel lebon. Apa lebon niku? Tumbal. Oh pesugihan. Maksudnya ngeten nggih. Tiyang nek damel lebon kan dipleki ngoten nggih. Lek pun kira-kira ajeng mati niku sing nyabut nyawane sinten? Sinten lho ngoten. Pun cetha. Memang Pak, apapun yang dipilih mesti jumlahnya minoritas sedikit. Hamba Allah yang dipilih itu jumlahnya mung sedikit. Yang dipilih adalah kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah dawuh, "Kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jikalau hambaku ingin kujadikan sebagai kekasihku, maka suruh ngikuti dirimu. Oh ngoten nggih. Akhirnya Rasulullah dawuh, fattabi'uni, jikalau kau ingin cintamu diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasih, maka ikuti saya, kata Rasul. Tak tanya, ngikuti jenengan yang bagaimana? Umat Islam jujur mawon ngikuti Kanjeng Nabi iku mung syariate tok pebajakan. Sampeyan itu syariate tok. Nyuwun sewu, dari manapun golongan kita, apapun bendera kita, mayoritas kita umat Islam, ngomong Islam ya, itu kebanyakan ngikuti hanya syariatnya Kanjeng Nabi saja.
niku dari beberapa ijtihadul ulama yang menjadi madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali atau imam-imam yang lainnya. Bicara syariat iku mayoritas. Tetapi yang mengikuti beliau dengan sempurna sak hakikati ruhaniyah ini, itu pilihan Allah. Karena apa? Karena banyak di antara golongan kita sebagai manusia ketika saat diajarkan tentang dinut tauhid lari pak, menjauh. Makanya sampai jangan heran kalau ngaji babakan seperti ini, yang datang kena dihitung jari. Coba kalau ngajinya itu nyun sewu, apalagi sudah viral babakan jobo niku nggih, meletup. Tahu meletup nggih? Zaman berjubel-jubel. Padahal endingnya itu yang dibahas adalah alam mukhadharah dan alam mukasyafah. Tidak pernah menyentuh alam musyahadah. Padahal Allah sudah katakan dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Pertama kali yang harus kau cari adalah musyahadah. Darul akhirah adalah kehidupan akhirat. Setelah itu jangan kau tinggalkan bahagiamu di dunia. Loh ini diletakkan nomor 2. Saiki dibalik. Tradisinya Quran dibalik. Kita mengutamakan mencari kehidupan dunia. Sampai sandi. Ayo kepingin rut. Entek. Akhirnya ya apa entek. Kita akan menemukan satu masa di mana pasti ikut terjadi kematian. Terus kalau sudah di situ, mana harta yang kita kumpulkan? Anak, istri bisa menolong kita dari kematian? Udah gak bisa. Itulah waktu dia sadar. Makanya berhubung manusia itu hatinya terkuasai oleh sifat basyariah, apapun untuk mencapai tujuan mewahnya dunia siap dilakoni, membikin pesugihan. Nggih mboten? Apalagi Pak nyun sewu, kita kebulet utang, nggak ada yang dijual, aset kita sudah habis. Teman ngomong, iki ono penggandaan uang, tapi ada tumbalnya, bagaimana? Wes sasak demi urusan kesenangan dunia tercapai. Terus bagaimana meninggalnya? Bapak Ibu, dibuka di dalam surah Al-Isra ayat 72. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata hati kita masih buta terhadap wujudnya Allah disebabkan terhijabi oleh kesenangan dunia, maka di akhirat pun juga begitu. Sama jenengan yang membuat apa tadi pesugihan atau yang tidak, tapi hati terus mencari kesenangan dunia, tetap ini wis dinas Allah bagi mereka yang apabila didatangkan ajaran tauhid dan diserukan oleh Kanjeng Nabi, dia tetap gak beriman. Dinas Allah di dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, mereka itu akan lalai selama-lamanya terhadap Allah hatta zurtumul maqabir, sampai kematian dat. Ya udah, kalau sudah mati akhirnya menyanyi jenengan dan malam Jumat lah ngoten nggih. Jarene ahli kubur padha mulih, aku ya jawab lah sepi lah. Mboten
boten saged pabulang bagi mereka yang tidak diberikan Allah izin. Siapa mereka? Yang dalam kegelapan. Mengapa gelap? Karena buta. Tapi bagi mereka yang diizini Allah, siapa? Mereka yang sudah masuk di alam terang. Ibarat jenengan dari ngaji pulang, kalau sampai buta merem, tak jamin gak bisa nyampak rumah. Tapi kalau jenengan gak merem alias tidak buta, padang, sampai pasti nyampe rumah. Logikanya seperti itu. Gini kok sih tetap gak percaya, aku gak bisa mengerti. Allah dekati seperti ini, kok jenengan kali kula kok ya mengatakan susah untuk melihat dan bertemu Allah. Aku gak habis mengerti. Ini ngaruh sampai ini gila wujudnya Allah. Kurang ekstrim, oke. Wujud raimu itu wujudnya Allah. Kurang ekstrim lagi. Bapak Ibu mohon maaf ya. Ingat, tadi sudah saya katakan, Allah sampai jelentrehno seperti itu ada maksud sebentar lagi penghapusan peta. Aku nggak tahu kapan itu terjadi, itu urusan Allah. Sisa umur kita ini gunakan untuk alladzina yadhkurunallaha. Tolong buatlah tetap berzikir. Urusan buahnya urusan Allah. Urusan hudud itu urusan Allah. Yang terpenting teruslah kau berzikir. Begitu. Mungkin bapaknya tadi baik, mau Mbah? Satu lagi ya. Besok saya mungkin ada jadwal. Satu kali lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diperkenalkan, nama saya Sukran, keluarga sini saja. Yang ingin kami pertanyakan yaitu yang ada hubungannya dengan ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Yang kami tanyakan, empat-empatnya itu apa bisa dipisah-pisahkan atau tidak? Begitu saja, Gus. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, iki iman yang nurul iman, Pak, bukan yang hakul iman. Kalau hakul iman, imannya sudah benar. Ini Allah manggil, udkhulu, lewat kata perintah, masuklah kamu fisilmi, di dalam agama Islam kafah halih sampurno. Masuklah kamu di dalam agama pasrah, agama Islam dengan sempurna. Mengapa demikian Allah manggil orang yang beriman? Karena imannya belum ihsan. Karena kita muter-muter aja di dalam syariah thariqah, tidak mau naik ke hakikat menuju ma'rifat. Duduknya ihsan itu hanya ada di hakikat dan ma'rifat. Karena kita manusia, Allah bekali jasmani dan rohani. Jasmani kita dididik Allah ilmu syariah, rohani kita dididik Allah ilmu hakikat. Kalau ini sudah sempurna, otomatis wala tattabi'u
lan ojo podo manut sira kabeh khutuwati syaiton ing aja-aja nafsu atau setan, sebab innahu sak temene setan atau nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Kita tidak akan pernah nyata Pak, mana sih nafsu itu, padahal Quran mengatakan mubin, nyata, kok kita nggak pernah ketemu. Oke, kita sebelum berperang kita harus tahu siapa musuh kita. Kita akan tahu itu musuh kita kalau kita bertemu musuh kita. Siapa sih nafsu itu? Yang di dalam surat Yusuf Allah katakan inna nafsala amaratum bisu. Manakala dalam hati kita ada rasa yen kita yang sholat, itulah nafsu. Mana khotir, mana bisikan, mana warid yang mendorong supaya kita merasa keakuan diri hamba yang melakukan, itulah nafsu. Nyoto toh? Baru kalau sudah nyoto perangono. Belum tahu nafsu wis perang. Alimo koyo opo kita Pak, masih alim iblis Pak. Lo estu lebih licik. Iblis itu umpama halus, lebih halus daripada angin, lembut, lebih lembut daripada air. Nah, kita sudah ngomong hanya kepadamu lah aku menyembah ya Allah. Pret antilin wedus. Aduh, Bapak Ibu, apakah bisa dipisahkan antara syariat thariqat hakikat makrifat? Kalau saya jawab yang pantas itu bukan dipisahkan tapi berantai. Nyun sewu, gak ujuk-ujuk disebut jagung. Niki wonten prosesi. Ada prosesnya. Kita gak ujuk-ujuk mengatakan rokok. Ada prosesnya. Terus siapa yang menamai rokok? Terus ilahun wahid, siapa menamai Allah? Bagi umat Islam, bagi Nasrani Allah, bagi Hindu Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi, siapa yang menamai? Nah, gak ujuk-ujuk rokok Pak, semua ada prosesnya. Dan proses itulah kami sebut sebagai syariat. Apa sih syariat? Kita manusia. Itulah ilmu yang mendidik jasmani supaya jasmani ini taat di dalam menyembah pada Tuhannya. Makanya dididik. Sholat, bagaimana cara ilmu sholat? Duhur berapa rakaat? Berdiri, bacaannya apa? Ruku apa? Ditata di dalam hukum syariat. Ini disebut syariat. Ilmu untuk mendidik jasmani, karena ini amal ibadah yang dilakukan secara jasmani. Lalu thariqah, jalan Pak, tidak bisa dipisahkan antara jalan dengan antar thariqah dengan syariat, nggak bisa dipisahkan. Karena antara kendaraan dengan jalan ini nggak bisa pisah, selalu membutuhkan. Apa thariqahnya syariat itu? Adalah nama sebuah ibadah apapun. Ibadah murni, sholat itu nama sholat. Nama sholat itu thariqah Pak. Ikut thariqah. Zakat, puasa, haji itu nama, itu thariqah. Dan inilah yang Rasulullah lakukan. Sekarang ibadah selain murni, tidak murni, kerja, Rasulullah kerja. Itu thariqah, nama kerja. Beliau jadikan untuk bertemu Allah hakikatnya. Hakikat itu tujuan.
Berarti jenengan kesini bawa sepeda, apa tujuan ngaji? Itu hakikatnya. Nah, ini kalau tidak diajarkan ilmunya hakikat, ilmunya tujuan, nggak bisa sampai tujuan, Pak. Nggak bisa. Kita rohaniah ini dididik dengan dinu tauhid, itulah ilmu hakikat, supaya rohaniah itu betul-betul mempunyai tujuan menyembah benar kepada Allah. Nah, nanti kalau sudah dididik dengan ilmu hakikat, tujuannya tahu, berangkatlah jenengan dari rumah. Ngaji di desa apa tadi? Sidoarjo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, berangkat. Mapnya ada, alamatnya lengkap, udah berangkat. Jenengan nyampe di sini, inilah nyatanya hakikat disebut makrifat, ketemu sudah. Dari penjabaran ini, apakah bisa dipisahkan? Miturut proses awal nggak bisa. Tapi kalau sudah nyampe di sini, mohon maaf, mau tidak mau, kendaraan jenengan parkir, jalan ya sampai parkir. Jenengan tinggal nyotone hakikat yang disebut makrifat gayeng di sini. Ya sudah. Ngopi mereka ada, gitu ya. Artinya ruhaniyah kalau sudah ditarik Allah di makom musyahadah, mohon maaf sekali lagi. Allah meletakkan di makom khos apa khawasul khawas. Nek khos akal sak batin jenengan hati gendeng nang Allah, akhirnya disebut jadab. Wong jadab gak wajib sol, wong gendeng kok. Hukum syariat tidak bisa menyentuh, Pak. Wong jadab itu maklum, wong gendeng diberi aklin. Dan orang jadab tidak akan dikasih Allah 4 sifat: sidik, tablet, fatonah, amanah. Tidak, hanya yang di khawasul khawas. Ketika ruhannya ditarik Allah di musyahadah jenem, terus diletakkan di khawasul khawas, maka akal ini masih bisa berinteraksi dengan urusan dunia, hati tidak bisa. Hati gendeng mung Gusti Allah, berarti rohaniah tok sing gendeng, akali mugi boten. Akhirnya bisa sosialisasi datang sesama, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Di situ. Inilah Rasulullah illa rahmatan lil alamin. Akhirnya tumbuh tabi'in, muncul bermunculan pengikut-pengikutnya, meneruskan Rasulullah sampai akhir zaman, ditutup oleh Nabi Isa, diturunkan sebagai penerus syariatnya Rasulullah. Syariat yang bernuansa hakikat itulah Rasulullah. Kita pada umumnya syariat doang, mau hakikat. Kebanyakan umat Islam seperti itu. Akhirnya jangan harap kondisi itu sakit nyaman, kondusif, nggak bisa. Gegeran jumlah, suka seneng tahlil, tukaran sing seneng tahlil, sing seneng kunut, tukaran ambek sing gak seneng kunut. Nyon sewu ngomong agama, akhirnya perang antara agama. Jadi makanya bener iblis, Pak. Nek jangan-jangan niku biyen. Gusti, napa mboten dadekno donya iki tumpah darah? Ya bener ta nggih. Tapi Gusti Allah dawuh, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku lebih ngerti ketimbang awakmu. Langsung cepat mingkem iblis ini. Artinya apa? Nek jenengan estu rohani sudah khudur nang Allah. Enggak ada yang bisa. Semua
nek kabeh wis dikukut dilebokno kata apa nek wayang tukaran meneng nek jero ya oleh gelut kan waktu digelar ya Ngastina Ngamarta tinggal judulnya apa judulnya misalkan Dewi Ruci apa sing ngerti wayang ini loh lah ngoten niku nek cara cilik kula biyen dalang iku salah satu biar itu sakniki mboten nek lha dimulai paling enggak jam 09.10 tandaan ket sore ya dirawingkes akhir jam subuh wis buyar makane saiki dalang iku gak padha sing pakem ya toh jejer diringkes itu Bapak Ibu. Jadi jawabannya saya tidak mengatakan dipisahkan, tapi disendeknya, diparkirkan. Mengapa harus diparkir? Karena nanti BBE sampai kundur sampai pakai beli. Artinya barangkali jenengan ini nanti diturunkan Allah jasmani ini di tengah syariat itu nanti berjalan lagi. Wis. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat 4 hal yang sebetulnya itu tidak bisa dipisahkan ketika saat jasmani dan rohani ini masih manunggal. Nek gak manunggal niki sing iso dipisahkan. Berhubung masih manunggal buktinya jenengan ning dunya tidak bisa dipisah nyun sewu jenengan mangan iki syariat. Ngelmune jenengan gak ngerti ngelmune syariat mangan dilebokno kuping nah kira-kira gak mungkin tau arek cilik waktu lahiran belum ngerti ilmu syariat kadang makan mlebu nang ndas cangkem ini karena belum ngerti jenengan ning omah rokokan ya itu sama ya karena jasmani masih jadi satu dengan rohani. Oke, Bapak Ibu hadirin itu aja karena memang keterbatasan waktu. Semoga apa yang Allah berikan pada malam hari ini sebagai jalan ilmu kefahaman untuk menambah kekhusyuan, menambah dzikir, menambah kekhawatan jenengan kalikula sampai pada apa yang Allah katakan dalam surah Al-Kabir, innallaha sa'amni Gusti Allah iku berjanji akan menemui panjenengan dalam waktu yang telah ditentukan. Dan semoga ilmu ini juga bermanfaat bagi kita dan seluruh keluarga kita sampai akhir hayat, sampai khatul akhirah. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah lana bi futuhil arifin daqaiqul asrar wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Ya Allah nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya Allah. Qabla mautihi qabla mauti wa mautihi. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Allahumma barik lana wa ilaihim fi akhwalihim wa ilaina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Al-Fatihah. Awal sampai akhir barangkali banyak kalimat yang menyakitkan hati jenengan, saya atas nama pribadi mukhlason nyuwun maaf, agungé pangapunten. Akhirul kalam
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi